Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Permana, pengampu mata ajar promosi kesehatan yang berada di bawah Departemen Keperawatan Komunitas. Hari ini saya akan menyampaikan mata ajar promosi kesehatan. Dan materi yang hari ini saya akan sampaikan adalah konsep dasar promosi kesehatan atau health promotion. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang definisi, kebijakan, visi misi, strategi. Nah, untuk nanti paradigma dan lain sebagainya ke bawah itu nanti ada pertemuan kedua. Sebelum saya membahas apa itu definisi promosi kesehatan, saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan secara nasional, yaitu melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada kebijakan tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ini motonya, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Itu moto dari kebijakan. Nah, Germas ini, gerakan masyarakat hidup sehat itu adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemampuan, dan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, apa saja kegiatan dari gerakan masyarakat hidup sehat itu? Ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik atau olahraga, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan hidup dan percepatan gizi, peningkatan pencegahan penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, pada saat ini Germas juga fokus pada aktivitas fisik, konsumsi sayur, buah, pemeriksaan kesehatan berkala, tidak boleh ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, dan pemberian ASI eksklusif. Kenapa saya bahas ini? Nanti tugas kita untuk mengaplikasikan semua ini, peran promosi kesehatan lah sebagai ujung tombak nanti. Kebijakan yang lain untuk melaksanakan Germas tadi, fokusnya adalah sasarannya agar Indonesia kuat tadi, salah satunya adalah keluarga ujung tombaknya. Karena keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Jadi kalau keluarga sehat, negara akan kuat. Nah, ini sasaran keluarga sehat, ini ada beberapa indikator. Ada kesehatan ibu anak, ini ada KB, persalinan, ASI, ada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ada TBC, hipertensi, ada indikator rumah lingkungan sehat, keluarga mempunyai air bersih, jamban sehat, ada kesehatan jiwa, ada perilaku sehat. Nah, ini juga sama semuanya, sasaran keluarga sehat ini, peran promosi kesehatan sangat penting. Kebijakan global. Saat ini kebijakan global di antara kesepakatan beberapa negara yaitu akan melaksanakan kerangka pembangunan melalui program SDGs atau Sustainable Development Goal. Jadi pengembangan yang berkelanjutan.
Tujuannya adalah untuk menjamin, salah satunya menjamin kehidupan yang sehat masyarakat atau suatu negara, ya, agar mendorong kesejahteraan. Ini salah satu tujuannya. Nah, ini programnya banyak, ada 17 kebijakan global. Jadi seluruh negara juga mempunyai kesepakatan untuk menangani ini. Ada penanganan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kualitas gender gitu ya. Dan masih banyak. Termasuk yang ke-17 adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, Promkes salah satu bentuknya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini Partnership for the Goal. Nah, ini ada pemberdayaan kemitraan. Nah, kalau lihat sejarah perkembangan Promkes dulu, itu sebelum menjadi promosi kesehatan, itu namanya penerangan kesehatan. Sejak di bawah tahun 1960, itu penerangan kesehatan. Berkembanglah ilmu menjadi penyuluhan kesehatan. Perkembangan lagi, ada kelemahan dan kekurangan, sehingga berkembang lagi menjadi namanya komunikasi, informasi, dan edukasi, karena membutuhkan ilmu-ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, dan informasi. Nah, saat ini berkembang berubah karena ketika dilakukan poin 1, 2, 3 ini, perubahan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat belum signifikan, sehingga melakukan langkah-langkah strategi dan lain sebagainya, sehingga muncullah strategi atau ilmu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini sebetulnya banyak definisi. Para ahli kalau dilihat ya, itu yang terkenal adalah Green, Lauren Green gitu ya. Dia nanti saya akan bahas di topik kedua tentang paradigma, yaitu tentang paradigma Green. Kalau Green ini mengatakan bahwa pendidikan kesehatan itu harus direncanakan, harus diproses, dan mempunyai tujuan dalam rangka merubah perilaku pembelajaran gitu ya. Salah satu. Nah, promosi kesehatan itu apa definisinya? Setelah tadi perkembangan ilmu, bahwa promosi kesehatan itu adalah seni, ilmu dan seni. Jadi tidak hanya ilmu saja, tapi ada seninya. Maksud seni di sini, promosi kesehatan tidak hanya penyuluhan, harus dengan melakukan strategi atau langkah-langkah lain. Nah, Depkes RI tahun 2008 menyatakan bahwa promosi kesehatan itu adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, ini memelihara meningkatkan ini adalah perilaku. Kalau menurut McKinsey yang dikutip oleh McKinsey tadi, bahwa promosi kesehatan sebagai kombinasi terencana mekanisme pendidikan, politik, lingkungan, peraturan, maupun mekanisme organisasi yang mendukung tindakan dan kondisi kehidupan yang kondusif untuk kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi promosi kesehatan itu tadi tidak hanya penyuluhan, tapi butuh strategi politik, butuh perencanaan pendidikan, butuh peraturan, agar apa? Perilaku, derajat kesehatan itu bisa rubah. Nanti kita bahas. Nah, dari hambatan-hambatan seiringnya waktu, pendidikan kesehatan atau health education ini banyak hambatan. Hambatan yang paling utama adalah faktor yang mendukung, enabling faktornya. Ini dari hasil penelitian. Kenapa itu terjadi? Ya, dalam praktiknya bahwa perilaku masyarakat itu masih rendah. Sehingga dengan promosi kesehatan ini salah satu langkah utama mungkin dalam menyelesaikan hambatan tersebut.
Nah, tahun 1980 Menkes belum menekankan pada upaya perilaku. Sejak tahun 2000 Puskesmas berubah sehingga ada Direktorat Promosi Kesehatan yang kesimpulannya Promkes itu adalah revitalisasi pendidikan kesehatan masa lalu. Jadi perubahan menjadi ke arah yang lebih baik dengan strategi-strategi yang lebih baik. Nah, visinya promosi kesehatan itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan fisik, tidak hanya fisik, tapi mental, sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi jiwanya juga, sosialnya juga, agar apa? Hidupnya produktif. Nah, tapi produktif di sini secara ekonomi maupun sosial. Karena ekonomi rendah itu juga seseorang dalam memelihara meningkatkan kesehatannya juga rendah. Misinya ada advokasi, ada mediat, dan enabling. Nah, strateginya advokasi, melakukan kerjasama advokasi secara politik dan lain sebagainya agar penyelesaian masalah kesehatan melalui promosi kesehatan dengan strategi advokasi bisa diselesaikan. Perlu dukungan sosial juga. Perlu penggerakan pemberdayaan masyarakat. Agar apa? Permasalahan di masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, sehingga harus diberdayakan dan penggerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, selain itu bahwa di dalam promosi kesehatan juga perlunya pendidikan sesuai dengan 5 tingkat pencegahan level menurut level NCLAC. Ada promosi kesehatan, ada perlindungan khusus, specific protection, ada diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Terus disability limitation atau pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Nah, ini nanti akan dibahas khusus tentang upaya prevention atau upaya pencegahan. Itu akan dibahas secara khusus materinya. Kita lanjut. Nah, promosi kesehatan sebetulnya itu penggerakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perubahan perilaku sehat. Jadi sebelum saya membahas secara luas, saya akan membahas dulu apa itu perilaku. Nah, batasan perilaku, behavior, itu ada aspek biologis, ya, ada stimulus organisme respon atau SOR. Jadi batasannya yang akan kita bahas. Jadi kalau kita berperilaku berubah, itu disebabkan oleh aspek biologis, juga ada stimulus atau respon. Nah, ada 2 jenis respon. Ada responden respon atau refleksif. Respon yang ditimbulkan oleh stimulus tertentu, electing stimuli. Jadi kalau orang akan berperilaku, itu ada stimulus tertentu gitu. Jadi dia akan melakukan perilaku tertentu juga. Ada operan respon atau instrumental respon. Respon yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus yang lain. Contohnya misalnya anak kecil gitu ya, perkembangan dari mulai jalan, melihat, mengikuti, melihat orang lain, dia akan berubah gitu ya, dan lain sebagainya. Teori stimulus organizing respon ini dikelompokkan menjadi covert behavior dan overt behavior, perilaku tertutup dan
perilaku terbuka. Perilaku tertutup apabila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati. Contohnya begini. Misalnya ada seseorang yang kita latih, terus kita tanya kembali, apakah Anda mampu? Belum ada respon gitu ya. Tidak terlihat responnya. Nah, ya kebalikannya kalau obat behavior. Coba misalnya kita penyuluhan tentang promosi kesehatan tentang keluarga berencana. Ketika setelah selesai penyuluhan, responnya kita lihat apakah terbuka. Contohnya misalnya, Ibu, Bapak mengerti nggak apa itu KB? Nah, lalu mereka menjawab, mengerti. Nah, itu respon terbuka. Ketika dia mengatakan mengerti, itu juga bentuk observasi terbuka. Nah, stimulus respon itu ketika ada stimulan. Stimulus ini bisa diamati, lalu organismenya berproses. Setelah dia ngamati, apakah berubah atau tidak. Nah, respon yang tertutup itu bisa pengetahuan dan sikap. Tadi yang saya katakan contoh tadi, misalnya ibu anaknya diare, lalu kita memberikan promosi kesehatan, kita berikan pengetahuannya, sikapnya, sampai dilatih bagaimana menangani diare dengan membuat oralit. Nah, respon yang paling terbuka terlihat adalah ketika mempraktekkan pembuatan oralit. Misalnya kita evaluasi, Ibu coba ke depan, ulangi bagaimana cara-cara membuat larutan oralit. Lalu dia membuat, nah itu kelihatan oleh kita. Nah, itu disebut respon terbuka. Nah, ilmu yang mendukung ilmu perilaku ada ilmu psikologi, antropologi, dan sosiologi. Ini ilmu-ilmu, silakan nanti teman-teman baca secara umum. Nah, perilaku itu adanya stimulan, lalu organismenya akan melakukan respon gitu. Nah, perilaku ini responnya, perilaku itu adalah salah satu contohnya bisa respon dari belajar dari meniru. Contoh seperti ini. Ini belajar meniru, dia mengamati si pelatihnya lalu dia mengikuti. Nah, itu perilaku berubah karena ada respon yang bisa diamati. Sehingga ini terlihat responnya terbuka gitu ya. Ada perilaku itu belajar dari lingkungan. Ya, lihat anak dewasa merokok, ya anak-anak kecil mengikuti untuk merokok karena tadi belajar mengamati dari lingkungan. Ini contoh lain misalnya BAB sembarangan, cuci dan sebagainya. Kalau anak ini, kalau kita amati, ini perilaku yang kurang sehat. Jadi sebenarnya apa itu perilaku? Perilaku sebenarnya adalah proses belajar. Sekali lagi, perilaku adalah proses belajar. Karena tadi melihat, mengamati, ada stimulan, lalu kita berespon. Nah, itu adalah bentuk proses mengamati, meniru dari lingkungan sosial dan lain sebagainya. Lalu kita berespon, baik respon terbuka ataupun tertutup. Nah, itu adalah proses belajar. Nah, apa itu proses belajar? Nah,
Nah, proses belajar itu ya terdiri dari input, proses, dan output. Jadi seseorang berperilaku atau change behavior untuk merubah perilaku melalui promosi kesehatan, mana yang akan kita rubahnya. Nah, yang dimaksud tadi proses belajar di sini ada input, proses, dan output. Input di mana seseorang tidak bisa, lalu kita proses menjadi bisa. Di mana dia tidak paham, kita proses menjadi perilakunya paham. Tidak mampu menjadi mampu. Nah, ini merupakan kegiatan proses belajar. Jadi untuk merubah perilaku, ya kita harus melakukan proses pembelajaran. Di mana yang tadi terdiri dari input yang tidak bisa, lalu kita proses melalui langkah-langkah strateginya apa, bisa melalui penyuluhan, pendidikan, demonstrasi, ataupun kegiatan apapun agar dia mampu ataupun jadi bisa. Nah, ketika output ini bisa dan tidaknya setelah kita proses, kita feedback lagi. Bila perilakunya masih kurang, kita rubah lagi perilakunya. Karena inputnya kurang, dia harus bisa lebih. Jadi dan seterusnya. Gitu. Sama halnya lah ketika kita, contoh lah ketika punya saudara atau adik, misalnya disuruh melakukan tindakan sesuatu, dia tidak bisa, lalu kita latih, misalnya cara gosok gigi, terus kita latih, kita proses oleh kita, dari mulai kita berikan penjelasan pengetahuannya sampai kita latih langkah-langkah melakukan gosok gigi, terus dia bisa nggak? Ternyata belum maksimal, kita latih lagi kembali sampai maksimal, sehingga akhirnya ketika itu kita melepas. Ya, adik kita yang sudah bisa gosok gigi ternyata sudah maksimal, kita lepas, maka terbentuklah tadi mampu menggosok gigi dengan baik dan benar. Akhirnya terjadi kemandirian sehingga terbentuklah perilaku sehat. Nah, itu contoh. Nah, perilaku sehat ini adalah respon seseorang terhadap stimulan atau objek yang berkaitan dengan konsep sehat sakit, penyakit, dan determinan atau faktor yang mempengaruhinya. Nah, nanti ini akan dibahas di materi berikutnya tentang upaya prevention, pencegahan penyakit atau paradigma. Nanti saya akan membahas tentang paradigma sehat. Nah, perilaku sehat ada healthy behavior, illness behavior, desirable behavior. Healthy behavior adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Misalnya teman-teman ini saat ini sedang sehat. Maka Anda bagaimana mempertahankan kesehatan itu? Makan gizi yang baik, olahraga, istirahat yang cukup, itu namanya healthy behavior. Jadi orang sehat sedang mempertahankan kesehatannya, jangan sampai terjadi sakit. Illness behavior, aktivitas seseorang atau keluarga yang sakit atau terkena masalah kesehatan untuk mengatasinya. Nah, ini misalnya contoh di masa COVID-19 saat ini, misalnya ada keluarga atau anggota keluarga yang sakit atau terkena COVID, lalu mengisolasi diri di rumah untuk mengatasi COVID tadi. Nah, itu disebut illness behavior. Physical behavior, orang sakit punya peran, hak, dan kewajiban. Jadi seperti pasien yang di rumah sakit, dia punya peran untuk sembuh, punya hak untuk dirawat, punya kewajiban juga untuk menyelesaikan keadaan kondisi sakit. Nah, domain perilaku itu ada
3. 1. Knowledge atau kognitif atau pengetahuan. 2. Attitude, sikap. 3. Psikomotor atau tindakan atau keterampilan atau disebut praktis. Kognitif itu terdiri dari 6 tingkatan. Know, tahu. Jadi seseorang pengetahuannya baik, tidaknya, itu ada know, kita ingin rasa tahu apakah baik tidaknya. Comprehension, penjelasan atau memahami, ya. Aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Nah, nanti ini akan kita bahas di perencanaan promosi kesehatan. Itu kalau nggak salah ada pertemuan tersendiri, ya, bagaimana membuat perencanaan promosi kesehatan. Attitude ada 4 tingkatan: menerima, merespon, penilaian, sikap gitu ya. Practice ada 3, guided response, mechanism, dan adopsi. Nah, pengukuran indikator perilaku kesehatan itu ada 3. Health knowledge, health attitude, health practice. Health knowledge ada pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan. Jadi kalau individu mampu cara memelihara kesehatan, itu sebagai indikator kognitifnya baik. Health attitude, pendapat atau penilaian terhadap berkaitan dengan health promotion atau pemeliharaan kesehatan. Jadi seseorang yang mampu memelihara kesehatan dan memberikan pendapat tentang hal-hal positif tentang pemeliharaan kesehatan, itu indikator seseorang tersebut ke dalam health attitude. Health practice, kegiatan aktivitas dalam rangka memelihara kesehatan. Ini bagian indikator jika seseorang mampu melakukan tindakan dalam mengatasi masalah kesehatan oleh dirinya sendiri dan anggota keluarganya, itu disebut health practice. Nah, determinan atau pengaruh perilaku kesehatan ini ada 3 teori, tapi yang saya akan bahas ini adalah teori Lauren Green. Nah, Green ini ada 3 faktor menurut Green. Ada faktor predisposing factor atau yang mempermudah atau faktor yang mempermudah. Ada enabling factor atau faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi. Yang ketiga adalah reinforcement factor, faktor yang menguatkan. Mari kita bahas dalam skema gambar apa itu predisposing, enabling, dan reinforcement. Kita lihat gambar skema Green. Nah, ini menurut Green dan Bloom ini disinergiskan antara teori Bloom dan Green tadi, bagaimana hubungan status kesehatan individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat, perilaku dan pendidikan kesehatan. Nah, gimana peran promosi kesehatan ini di dalamnya adalah ini pendidikan kesehatan. Nah, menurut Bloom, ini teori Bloom. Teori Bloom itu ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Ini menurut Bloom itu ada 4. Yang pertama, lingkungan. Ini yang paling kontribusi, paling utama dan paling besar terhadap status kesehatan baik individu, kelompok, atau keluarga dan masyarakat. Jadi yang pertama menurut Bloom, yang faktor yang berkontribusi paling besar meningkatkan status kesehatan adalah lingkungan. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, health service atau pelayanan kesehatan. Yang keempat, keturunan. Jadi sekali lagi, menurut teori Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Status kesehatan yang mempengaruhi yang paling besar, yang pertama adalah lingkungan, kedua perilaku, keempat pelayanan, ketiga pelayanan, keempat keturunan.
Nah, menurut Green, teori perilaku, jadi kalau kita sinergiskan antara teori Bloom dan Green, hubungannya seperti apa? Menurut Green, ada konsep perilaku. Nah, menurut Bloom, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah perilaku. Nah, peran promosi kesehatan di mana? Ya ini. Ya, salah satunya adalah change behavior, pembentukan perilaku sesuai dengan teori tadi. Nah, bagaimana untuk merubah perilaku? Change behavior itu proses perubahannya. Tadi perilaku itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Predisposing factor, enabling, dan reinforcement. Jadi pertama faktor predisposisi, faktor enabling, reinforcement. Ya kita rubah ini ketiganya ataupun salah satunya. Tergantung di mana untuk merubah perilaku ini. Faktor predisposisi contohnya sikap. Kalau sikap seseorang kurang baik, ya kita rubah. Nah, itu bagian dari predisposisi. Kita rubah supaya perilakunya baik. Belief, keyakinan. Contoh misalnya, KB itu haram menurut keyakinan. Sehingga ada golongan yang tidak mau KB. Akhirnya perilakunya kurang baik. Sehingga menimbulkan angka kematian ibu dan anak tinggi. Sehingga status kesehatannya juga jelek gitu ya. Itu keyakinan. Nah, itu bagian dari predisposisi. Nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita rubah melalui ilmu komunikasi. Maka di dalam promosi kesehatan itu ilmu komunikasi penting. Perannya di mana? Ya di sini. Untuk merubah keyakinan, nilai, attitude, sikap. Selanjutnya adalah enabling factor, keterampilan seseorang, individu, keluarga, masyarakat. Ya kita rubah yang tadinya tidak terampil, ya harus terampil. Kita rubah supaya status kesehatannya juga meningkat. Accessibility, keterjangkauan. Ya, contoh misalnya, ada seorang bapak merokok, pasti anaknya merokok. Kenapa? Karena ada keterjangkauan. Maksud keterjangkauan di sini, di depan rumahnya ada warung rokok. Lebih dekat, sehingga orang bisa mengakses. Ya, sehingga mudah beli rokok. Akhirnya ya tadi contoh itu enabling. Keterjangkauan. Akhirnya banyak warung yang menjual rokok, banyak anak SMP, SD, SMA membeli rokok di warung tersebut, itu accessibility. Contoh. Ya, sehingga harus dirubah. Gak mungkin kalau warungnya ditutup dan lain sebagainya kan. Ada yang harus dirubah. Tidak harus warungnya, tapi kita perilaku merokoknya kita rubah. Ya. Ketiga, reinforcing factor. Dorongan atau dukungan keluarga. Ini jelas. Kalau keluarga kurang mendukung dalam mengatasi masalah kesehatan atau dalam memelihara kesehatan, ini juga akan keluarga tidak sehat. Akhirnya perilakunya juga tidak sehat. Ya, ini contoh. Sehingga, peran promosi kesehatan ya ini harus membuat perencanaan, mengevaluasi. Tadi proses belajar, input, proses, output. Kita evaluasi kembali. Ya. Nah, di dalamnya ada ilmu psikologi, sosial, antropologi, ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi dalam promosi kesehatan itu banyak ilmu yang mendukung. Ya, salah satu promosi kesehatan itu pemberdayaan masyarakat ya melalui perubahan perilaku. Ruhnya, core-nya, intinya adalah kita ingin merubah perilaku sehingga status kesehatannya berubah. Kenapa Pak perilaku kok lingkungan enggak? Ya lingkungan kan lingkungan fisik, ada lingkungan non fisik. Kalau lingkungan fisik kan bisa dirubah. Kalau tidak bersih ya bersihkan, gitu ya. Kalau lingkungan fisiknya banjir, kalau terjadi demam berdarah kan itu agak sulit peran kita di situ, gitu. Sehingga peran yang paling banyak, khususnya perawat ya di sini perubahan perilaku. Itu mungkin teman-teman yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu promosi kesehatan ini bermanfaat
Nanti di materi kedua saya akan bahas tentang paradigma dan upaya pencegahan dalam promosi kesehatan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.